Kabar gembira bagi KPM PKH BPNT yang selama ini bantuannya tidak cair lagi, termasuk penerima PKH BPNT PT Pos untuk tahap yang kedua. Ini ada cara perbaikan supaya bantuannya bisa cair lagi. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah klik tombol like video ini, dan silahkan komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Tembusin 500 like dalam satu hari, nanti kalau tembus 500 like dalam satu hari akan ada giveaway buat teman-teman semua yang sudah berkomentar di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan membahas informasi terbaru seputar pencairan bantuan PKH. Nah, ini ada kabar gembira bagi teman-teman yang selama ini bantuannya tidak pernah cair lagi, mulai dari tahap 1 atau tahun lalu. Ya, ini ada cara supaya bantuan teman-teman bisa kembali diperbaiki datanya dan bisa masuk bantuannya kembali nanti untuk bantuan PKH dan juga BPNT, termasuk penerima bantuan PKH BPNT yang cairnya melalui PT Pos pada pencairan sebelumnya. Namun seperti biasa kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan, silakan aja tuliskan di kolom komentar, dan pastikan teman-teman semua sudah klik tombol like terlebih dahulu video ini. Nah, kita akan coba jawab pertanyaan ya. Ini kita akan cari pertanyaan. Oke, sebentar. Kita coba cari pertanyaan, Bang. Bantuan penebalan apakah akan cair lagi nanti untuk tahap yang ketiga? Nah, ini pertanyaannya. Bantuan penebalan apakah akan cair lagi untuk yang tahap yang ketiga? Nah, jadi teman-teman, bantuan penebalan itu memang bantuan yang diberikan hanya stimulus ya, berupa stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu meringankan ekonomi, yang diberikan oleh pemerintah pada bulan Juni dan juga Juli. Hanya 2 bulan saja diberikan oleh pemerintah, dan skema penyalurannya pun hanya 1 kali salur atau 1 kali cair, yaitu pada bulan Agustus kemarin. Nah, jadi bantuan pada bulan Juli kemarin. Jadi bantuan penebalan itu hanya diberikan 1 kali saja untuk tahun 2025. Apakah nanti kedepannya akan ada lagi bantuan penebalan khususnya di tahap 3? Kemungkinan besar tidak ada lagi bantuan penebalan, tetapi tergantung keputusan presiden ya. Ini kan bantuan ini hanya stimulus saat itu karena kenaikan harga-harga barang dan lain sebagainya. Jadi untuk bantuan penebalan sampai hari ini memang belum ada informasi lebih lanjut, dan bisa dipastikan tidak akan cair lagi untuk tahap yang ketiga, kecuali ada keputusan ya, kebijakan dari pemerintah ya, atau dalam hal ini presiden, untuk memberikan kembali bantuan penebalan kepada penerima manfaat BPNT. Jadi untuk bantuan penebalan tahap 3 tidak cair lagi. Nanti tahap 3 yang cair itu yaitu bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, kemudian pertanyaannya, pertanyaan yang kedua, salam kenal Bang. Mau tanya, saya KPM BPNT murni, apakah bisa mengusulkan PKH juga? Nah, sedangkan punya anak balita. Oke, jadi bantuan PKH itu memiliki sumber data dari data DTSN, dan proses pengusulannya itu ada 2 cara untuk proses pengusulan bantuan PKH. Yang pertama bisa melalui partisipasi, yaitu melalui aplikasi Cek Bansos, dan yang kedua bisa melalui jalur formal. Nah, ini melalui rekomendasi dari pihak kelurahan atau pihak desa. Jadi apalagi kalau teman-teman termasuk ke dalam data penerima manfaat BPNT murni, itu artinya masyarakat yang menerima bantuan sosial
dan masuk ke desil 1 sampai dengan desil 5. Tetapi teman-teman harus diketahui bantuan PKH itu adalah masyarakat yang masuk ke desil 1 sampai dengan desil 4. Sedangkan BPNT itu masyarakat yang masuk ke desil 1 dan dengan desil 5. Tetapi harus dicek dulu di aplikasi Cek Bansos apakah teman-teman masuk desil 1 sampai 4 atau tidak. Kalau desil 1 sampai 4 maka bisa mengusulkan untuk bantuan program Keluarga Harapan. Nah, jadi ya itu ya, gimana cara mengusulkannya? Yang pertama bisa melalui musyawarah desa atau pengusulan di desa atau melalui RT RW, dan yang kedua bisa mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Oke, kita masuk ke topik utama, yaitu terkait bagi teman-teman yang bantuan PKH BPNT-nya tidak cair untuk sebelumnya. Nah, ini termasuk penerima PKH BPNT PT Pos kemarin. Ini ada cara buat teman-teman semua yang datanya itu bermasalah. Nah, ini kan bantuan tidak cair lagi itu kan tergantung dari data DTSN. Nah, kalau data DTSN itu masuk ke dalam desil 6 sampai dengan desil 10, maka bisa dipastikan teman-teman tidak cair lagi bantuannya. Ini ada surat pemberitahuan ya untuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang pemutakhiran data penggunaan data tunggal sosial ekonomi atau DTSN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Siak nomor 139 nomor tahun 2018 tentang sistem layanan rujukan terpadu SLRT, penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Berkenaan dengan hal itu perlu disampaikan kepada saudari camat atau penghulu. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 79 sekian, bantuan sosial bansos yang bersumberkan dari Kementerian Sosial berpedoman pada menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ya. Yang pertama ya poinnya, program Keluarga Harapan diperuntukkan bagi warga desil 1 sampai dengan desil 4. Program sembako BPNT menjangkau keluarga dari desil 1 sampai dengan desil 5. Kemudian penerima bantuan JKN atau KIS ya, ini ditujukan desil 1 sampai dengan desil 5. Program kesejahteraan sosial lainnya diprioritaskan untuk desil 1 sampai dengan desil 5 atau sesuai dengan asesmen khusus program terkait. Sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, diminta kepada saudara sistem untuk melakukan pemutaran DTSN dan data bansos APBN di wilayah kerja masing-masing melalui musyawarah kampung atau musyawarah kelurahan dengan mengusulkan yang layak dan menghapus yang tidak layak dari perbaikan melalui usulan DTSN. Nah, musyawarah dilakukan minimal 2 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali. Dan kemudian hasil musyawarah pada poin 3 untuk usulan bansos dan usulan DTSN diupload ke aplikasi 6NG. Jadi yang pertama, kalau pembaruan data ya, kalau desilnya 6 sampai dengan 10 ini bisa dilakukan perbaikan data melalui aplikasi 6NG. Nah, ini bisa melapor ke desa masing-masing untuk perbaikan data desil kalau memang pada kenyataannya itu tidak sesuai. Misalnya desil 6 sampai dengan desil 10 itu kan masuk kategori keluarga mampu, maka harus melapor ke pihak kelurahan atau desa untuk dilakukan perbaikan desil. Kemudian nanti akan ada dilakukan proses pengecekan oleh petugas yang ada di lapangan. Kemudian hasil dari pengecekan tersebut akan dikirim langsung oleh Kementerian Sosial ke BPS untuk dilakukan perankingan data berdasarkan hasil variabel penilaian yang dilakukan di lapangan. Maka akan muncul nanti yang namanya desil ya dari hasil penilaian pengecekan di lapangan tadi. Jadi buat yang bermasalah kemarin bantuannya itu bisa melapor ke desa ataupun kelurahan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, untuk perbaikan data bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 setiap bulannya. Nah, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 itu bisa melakukan pengusulan bantuan sosial yaitu PKH sembako BPNT ataupun PBI KIS. Dan setiap tanggal 1 sampai dengan akhir bulan tiap bulannya untuk usulan pembaruan
DTSN. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.